Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami sungguh mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Tertulis demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, tentara Gurkha dari Nepal terkenal karena profesionalisme, dedikasi tinggi, dan juga kerendahan hati mereka. Pada tahun 1964, ketika di wilayah Kalimantan sedang terjadi konflik antara Malaysia dan Indonesia, pasukan Gurkha ini ditanya apakah mereka bersedia dikirim ke sana dan melompat dari pesawat untuk masuk dalam pertempuran. Mereka menjawab bahwa mereka bersedia melompat walaupun tanpa parasut, asalkan pesawat terbang perlahan di atas area rawa dan tidak lebih tinggi daripada 30 meter. Kesediaan mereka melompat secara demikian menunjukkan bahwa mereka tidak setengah hati dalam tugas dan pengabdian mereka. Setengah hati dan segenap hati sangat jauh berbeda. Kalau kita segenap hati mengasihi Tuhan, maka apapun pasti akan kita lakukan meskipun harus berkorban. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 ini tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan merindukan kasih yang segenap hati, bukan ala kadarnya atau yang suam-suam kuku. Kita pun secara pribadi pasti tidak ingin dikasihi dengan setengah hati. Dalam pernikahan, kalau istri atau suami kita setengah hati pada kita, dan setengah lagi hatinya pada yang lain, tentu hal itu akan menyedihkan dan sangat menyakitkan. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan kasih segenap hati. Pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti bahwa kita harus memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita pasti akan memberikan perhatian dan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, memiliki persekutuan secara pribadi, berdoa, membaca firman, dan memuji Tuhan. Kasih yang segenap hati akan membuat kita memprioritaskan Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33, di situ Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prioritas dari kita yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah mencari Tuhan. Tuhan menjadi prioritas utama dan pertama dalam hidup kita. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap hati akan membuat kita mengutamakan kehendak Tuhan di atas keinginan dan kehendak kita sendiri. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, di situ Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita akan penuh sukacita dan kerelaan menuruti setiap perintahnya dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan segenap hati akan membuat kita lebih peka terhadap kehadirannya dalam hidup kita. Kita akan lebih mudah untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan dan melihat bagaimana tangan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Meskipun ada masalah atau persoalan yang kita hadapi,
tapi kita akan merasakan betapa kuat dan hebatnya kasih-Nya atas kita. Berbagai situasi kesukaran, kesulitan, persoalan yang mungkin datang bertubi-tubi tidak akan membuat kita jadi lemah, karena kita sadar bahwa kita tidak akan pernah terpisahkan dari kasih dan hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan dengan setengah hati, itu hanya akan membawa dampak yang negatif dalam hidup kita. Kita tidak akan merasa puas dan terus berusaha mencari kebahagiaan dan kepuasan dari dunia ini. Kita juga akan merasa kesulitan dalam memahami akan kehendak Tuhan dalam hidup kita, serta tidak dapat merasakan kehadirannya dalam setiap situasi. Tapi saat kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, maka keadaan akan jadi berbeda. Kita akan merasakan sukacita, damai sejahtera, dan kita akan menjadi lebih mengerti dan mampu untuk memandang akan segala kebaikan Tuhan dan karyanya yang indah dalam hidup kita. Mari kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Prioritaskan Dia, utamakan Tuhan dalam hidup kita. Turutilah kehendak-Nya. Mengasihi Tuhan tidak akan merugikan kita, tapi justru akan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur kami diingatkan untuk mengasihi-Mu lebih lagi, mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Kalau selama ini kami masih setengah-setengah hati kami pada yang lain, setengah hati pada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tolong kami supaya kami penuh komitmen, dengan sepenuh hati kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu, walaupun keadaan mencoba untuk melemahkan iman dan kasih kami kepada-Mu. Kuatkan kami selalu ya Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, agar hidup kami senantiasa berkenan kepada-Mu Tuhan, dan kasih kami semakin bertambah setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami istirahat yang nyenyak sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan, masalah, pergumulan, agar Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat terjadi. Jalan keluar yang ajaib Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun dan membimbing kami masuk dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.